Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam sejahtera, namo buddhaya. Kembali lagi dengan saya Raden WCV Channel. Terima kasih saudara-saudaraku, kembali kita sudah menyimak mengenai keris Kiai Sengkelat Tangguh Mataram Islam. Nah, kini kita akan membahas dua pusaka, di mana pusaka ini banyak diperebutkan oleh zaman dulu itu kaum bangsawan, kaum keningkeratan. Kok sekarang banyak dikejar diburu bagi orang-orang yang bekerja di kepemerintahan dan pebisnis seperti presiden, DPR, DPRD, menteri, gubernur, bupati, wali kota, terus camat, lurah, dan sebagainya. Pebisnis, bagi pebisnis yang memiliki bisnis yang besar biasa mencari dua pusaka piandel ini. Nah, jadi pusaka-pusaka ini yang saya pegang ini dua pusaka. Ini pusaka satu era, satu empu, cuman beda dapurnya. Ini warangkanya Gayaman Yogyakarta. Yang ini kayunya Timoho, warangkone gegernya Tayuman. Kalau yang ini kayunya Cendono tim. Dan di sini kalau untuk gegernya kayu Rembalu ya, untuk gegernya. Ini mendaknya emas, istimewa. Nah, ini yang sebelah kanan ini yang Timoho keris Sengkelat Tangguh Demak. Yang ini Kiai Sabukenton Tangguh Demak. Jadi kembali lagi dengan kisah yang kemarin di episode kita kemarin, pembahasan keris Sengkelat, dimana keris Sengkelat itu kan dibuat di era Mojopahit, Prabu Brawijaya, namun menjadi tersohor sehingga keris Sengkelat dan keris Kiai Sabukenton itu banyak diburu oleh banyak kalangan, baik kolektor item, terus bagi yang bekerja di kepemerintahan, bagi yang bekerja berbisnis dan lain sebagainya, dan bukan pusaka pemilih. Nah, kita buka sandangannya. Kita buka Sabukenton dulu ya lur ya. Nah, ini kita buka Sabukenton. Wah, istimewa. Ini yang Sabukenton. Ciri khas Tangguh Demak itu pertama lihat-lihat dari gonjonya. Terus yang pertama dari gonjonya, yang kedua dari material besinya. Nah, istimewa. Ini pamornya pamor wasutah. Kar kacangnya masih utuh bungkem, pamor wasutah masih sepuh utuh terawat, pamornya polentus original, istimewa. Ini kancing Kiai Sabukenton. Kiai Sabukenton bukan berarti ada intennya ya lur ya. Sabukenton nama jenis dapur look 11. Ini look 11. Bicara ngitung looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, dan selain look 11 juga sekar kacangnya memiliki sekar kacang dan lambe gajahnya 1. Lambe gajah 1. Dan memiliki sogokan 2 pada tosorannya. Nah, ini Tangguh Demak. Dan yang satunya ini dapur keris Sengkelat. Yang kemarin kan Tangguh Mataram Islam. Kalau yang ini Tangguh Demak. Sengkelat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini sekar kacangnya utuh bungkem, sampai gajah 1, sogokannya 2 pada sesorannya.
pamornya bulan nih, pamor pendaring kebak. Istimewa Tangguh Demak. Ciri khas dari racikan kesiputannya dan dari berenang di gonjonya. Tangguh Demak ini dua pusaka yang banyak diburu oleh kalangan kolektor item dan yang diburu di bidang kepemerintahan negara dan pebisnis untuk lawan tanding musuh bisnis usahanya. Karena yang namanya bisnis usaha pasti memiliki musuh, pasti memiliki saingan. Nah, kalau yang bagi di pemerintahan pasti mencari pusaka untuk menjunjung derajat dan untuk mempertahankan jabatannya dan untuk mengejar posisi jabatannya di kepemerintahan. Filosofi sengkelat sudah kita bahas kemarin, sama saja, hanya tangguhnya. Tangguh itu era pembuatannya era Demak. Pamora pendaringan kebak dan ada pamor dan mestibannya ini. Jadi pamora khusus kerejekian. Hanya saja ini Tangguh Demak, ini juga Tangguh Demak. Dan ini pamornya wasutah full, sama-sama jalur kerejekian. Dan keris ke Sabukinten, kita pembahasan keris ke Sabukinten ya lur. Kalau keris sengkelat sudah kita bahas di episode kemarin. Kalau keris ke Sabukinten itu filosofinya sebagai mempertahankan kedudukan, jabatan, dan karir seseorang. Jadi seorang raja itu ingin mempertahankan kedudukannya, mempertahankan tahtanya. Si filosofinya adalah keris ke Sabukinten. Kalau pebisnis, misalnya jenengan punya perusahaan pebisnis, harus memiliki Sabukinten juga, karena sebagai mempertahankan ini agar bisnis Anda stabil, tidak gara kata dalam lawan bisnis itu tetap stabil dan tidak diserang lawan bisnis dari arah manapun. Terus Kanjeng Sabukinten, tambah lagi pamor pendaring kebak, dan di sini di gonjonya ini pamor tundung musuh. Dalam arti pamor tundung musuh ini bagi panjenengan untuk pelindung, untuk melindungi pemiliknya dari serangan musuh manapun. Nah, ini pamor tundung musuh. Istimewa pamor. Jadi untuk melindungi pemiliknya dari serangan gaib ataupun serangan fisik. Nah, jadi aman seperti itu. Dan juga sebagai filosofinya Sabukinten itu, di mana seorang pemimpin harus bisa menjadi pengayom. Jadi harus bisa mengayomi bawahannya, bisa mengayomi masyarakatnya, mengayomi keluarganya, juga mengayomi lingkungan, agar jabatan tahtanya tidak jatuh seperti itu. Keris ke Sabukinten, nah, ini sangat istimewa sekali. Tangguh Demak. Ciri khasnya di mana sih Mas Tangguh Demak? Pertama ya sama di gonjonya, racikan gonjonya. Kedua material besinya. Nah, istimewa, satu era satu empu. Kanjeng Sengkelat dan Kanjeng Sabukinten. Di pembahasan kita kemarin, kenapa kok Kanjeng Kiai Sengkelat dan Sabukinten banyak sekali ya lur? Karena bisa jenengan lihat di episode yang kemarin mau dengan Sengkelat, karena empu dulu tuh buat keris bukan cuma satu atau dua, tapi banyak. Seperti itu. Tapi kita juga harus paham membedakan keris yang sepuh dan keris yang tidak sepuh. Seperti itu lur. Jadi kita harus paham. Nah, ini bisa jenengan lihat pamora bulan.
original, sekar kacang masih utuh terawat, bukan pusaka roncekan, bukan pusaka kaleng-kaleng. Istimewa loh. Dan pusaka itu sebenarnya bukan sebagai alat perdukunan ya lur. Dulu pusaka sengkelat dan sabuk kinten ini bukan dipakai buat perang, tetapi buat ageman piandel di rumah. Nah, buat ageman piandel di rumah biasanya dipakai perang tuh keris pulang geni, terus keris pasopati. Nah, ini dipakai untuk perang. Keris-keris yang sengkelat, sabuk kinten dulu sebagai piandel di rumah dan ditaruh di rumah. Nah, tapi mencari atau kita cari keris yang sepuh, utuh, terawat, terus orsinil itu mulai sulit dan mulai langka lur. Sekarang rata-rata ya pusaka owahan, ya, pusaka alusan diproses. Memang kita harus benar-benar teliti, apalagi rupa gawa rega, rega gawa rupa. Nah, ini pusaka apik seperti ini kita harus pertama mumpuni dari segi ilmu spiritualnya, kedua mumpuni modalnya, saldo ATM ya kudu kuat, karena ya pusaka sing sepuh ya memang harganya istimewa. Dan ini pusaka kedua pusaka saya ini saya koleksi sudah lama sekali, dan ini penawarannya sudah tinggi karena cari pusaka yang satu era satu empu itu sulit. Jenengan cari dimanapun, cari keris sengkelat atau sabuk kinten dua sepasang satu era satu empu masih utuh terus original itu sudah langka dan sulit sekali loh. Langka dan sulit. Jadi ya istimewa bagi saya, suatu keberkahan bisa mengoleksi keris yang satu era satu empu. Tangguh Demak sengkelaca Tangguh Demak, sabuk kintennya Tangguh Demak. Nah, seperti ini loh. Jadi memang dan Tangguh Demak, keris pusaka Tangguh Demak itu terbatas. Keris Tangguh Demak itu terbatas, kebanyakan itu Mataram. Ya pokoknya ngelihatnya saja sudah istimewa, sudah nyenengin hati. Dan Tanggul 11 itu macam-macam loh, dapurnya. Kalau misalnya ada lu 11 itu lambe gajahnya 2, itu bisa sabuk tampar atau carita keprabon. Tapi kalau sabuk tampar biasanya tidak ada sogokan 2-nya. Kalau carita keprabon ada sogokan 2-nya, tapi lambe gajahnya 2. Kok carita buntala dia ada gerenengnya jenggot di dan di belakang dan di depan. Keris Luk 13 juga sama. Luk 13 banyak sekali macam-macam fungsinya loh. Dan banyak macam-macam jenisnya. Kalau keris Korowelang dia tanpa ada sogokannya di tengah sosoran. Dan keris Korowelang itu dia ada sekar kacang lambe gajah 1 tapi tidak ada sogokan di sosorannya. Banyak mas lur. Dan ini saya upload adalah pusaka, 2 pusaka satu era satu empu, dibuat di era Demak, sama-sama di era Demak satu empu, sama-sama yang buat itu masih putra dari Empu Supo. Dan ini mencarinya ya sulit sekali loh. Jadi dengan cari pusaka satu era satu empu sekarang udah sulit saya itu. Satu era satu empu dan banyak sekali diburu oleh kalangan bangsawan Keningeratan zaman dahulunya.
Jadi pusaka itu bukan suatu barang yang harus ditakuti oleh kalangan masyarakat. Seharusnya bagi kita masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa, seharusnya menguri-nguri budaya Jawa. Dan pusaka bukanlah barang yang difanatikan, melainkan pusaka itu zaman dahulu orang memiliki pusaka tidak mudah loh. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki pusaka sepuh-sepuh wapi ngenten iki. Istimewa itu. Iki mendaknya saja iki perak. Lah mendak iki perak. Iki dedere kayu stigi. Iki dedere stigi. Nah iki warangkone Timoho. Luar biasa. Dan mengerti Bapak di sawang. Jadi untuk saudara-saudara, misalkan jenengan mencari pusaka, cari pusaka yang satu era satu empu, karena powernya beda, karena kualitasnya beda. Tapi yang masih utuh, bukan yang rencekan, bukan yang ajur. Karena kalau yang ajur yang rencekan, yo menurut bahasanya, ampun ya, menurut bahasanya orang tosan aja itu wis cacat. Regone harganya juga beda. Karena pusaka yang utuh, sepuh, orsinil itu karena terawat, biasanya pusaka turun menurun. Pusaka turun menurun yang dimana leluhurnya dulu masih ada darah Kaningratan. Seperti Sengkelat dan Sabuk Kinten dulu bukan pusaka biasa, hanya orang-orang yang berdarah Kaningratan yang memiliki nasab ke keraton, yang mampu dan yang bisa memiliki pusaka Sengkelat dan Sabuk Kinten zaman dahulunya. Dan tata cara merawatnya pun kita harus hati-hati, jangan sembarangan. Jadi bagi teman-teman yang terlalu fanatik dengan pusaka, satu hal lagi yang saya sampaikan, jangan terlalu fanatik dengan pusaka. Pada zaman dahulu masyarakat Jawa seperti yang masih muda-muda itu ada 5 perkara yang penting yang bahasa Jawa kalau buatan batik lancar. Yang pertama itu bagi kaum laki-laki, dia harus menikah. Kedua, sudah dewasa harus menikah. Kedua, harus memiliki keris tilam upi dan tilam sari. Yang ketiga, dia harus memiliki kendaraan. Yang keempat, dia harus memiliki burung perkutut. Yang kelima, rumah. Seperti itu. Jadi kan pertama nikah dulu. Nah setelah nikah, biasanya orang zaman dulu sebagai orang tua memberi pusaka tilam sari sebagai simbol agar rumah tangga anaknya itu tentrem, rukun, adem, ayem, kecukupan. Itu sebagai tilam sari adalah pusaka pertama bagi yang masih awam. Dan kemudian dia harus memiliki kendaraan. Nah kendaraan dulu, baru setelah kendaraan harus mau open perkutut. Nah baru nanti tahap selanjutnya baru punya rumah. Kan bisa kita bangun rumah dengan gotong royong dengan istri, karena rezeki orang menikah beda-beda seperti itu. Dan sebelum panjenengan, mungkin bagi yang awam ingin sekali langsung ke tingkat atas Sengkelat atau Sabuk Kinten, tapi sebelumnya harus memiliki keris yang tingkat dasar dulu seperti tilam upi, tilam sari, rojol, sebelum memiliki pusaka yang seperti ini. Karena pusaka itu ada kelas tingkatannya. Kalau Sengkelat Sabuk Kinten banyak diburu. Zaman dulu di arah Demak terjadi sebuah kisah namanya di film Kolosal. Kan pernah jenengan lihat film Kolosal itu Mahesa Jenar itu kan.
merebut kembali pusaka Sabu Kinten Nogososro yang dicuri oleh orang, kan seperti itu. Makanya keris Sabu Kinten Empu zaman dulu buat keris Sabu Kinten itu ya bukan cuma 1, 2, 3 karena wakeh, karena untuk menghindari pencurian pusaka yang asli tetap disimpan di keraton, kan. Kemudian empu zaman dulu buat pusaka kata, cuma hanya saja yang asli dipegang rajanya, terus kemudian empu tersebut buat pusaka ya sama-sama saktinya, sama-sama dikjayanya ya satu empu kok. Satu empu ibarat kata ya dibuat oleh empu supo ya empu supo, cuma kan beda kelasnya, ada kelas raja, ada kelas senopati, panglima, dipati, kelas bupati, kelas ngabehi, kelas lurah, kan seperti itu, kelas gemang, ada kelasnya loh. Ini saya lihat ini kelas-kelas istimewa, jadi kelas senopatian, karena termasuk garap dalam pusaka ini, Rangku Demak, dan jarang sekali dimiliki yang satu era satu empu. Baik dulur pemirsa Radio BCP Channel, ini keris Sabu Kintennya, gegernya istimewa, benda emas, ada berliannya, sekar kacangnya utuh, bungkem lambe gajah 1, goncone pamor kendo musuh, jadi kas Tangguh Demak, pamore wis utah seperti beras yang tumpah, pamor kerezekian, sandangannya kayu cendono tim-tim istimewa. Nah ini dederan Setigi Kanjeng Kiai Sengkelat Tangguh Demak, pamora Pendaring Gebak dan Mas Tiban. Dan Mas Tiban ada bulatnya, pamora Pulen, Kiai Sengkelat, istimewa, warangkanya kayu timoho. Kacang bungkem garap dalam, istimewa. Oke, cukup sekian pembahasan kita mengenai pusaka Sengkelat dan Sabu Kinten, dimana pusaka milik saya ini satu era satu empu. Tetapi misalnya jenengan ada yang berminat dan pusaka saya ini, nggih ngapuntene niki penawaran yang masih tinggi. Kemarin ditawar 2 pusaka ini 15 juta, belum saya lepas. Harga tertinggi lepas sebenarnya. Soalnya pusaka original, bukan pusaka mainan, masih ageman pribadi. Itu misalnya ada yang wani ya monggo. Dengan pun demikian kata, apabila ada kesalahan kekeliruan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera, namo buddhaya.